Baik, selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah metodologi penelitian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis penelitian. Sebagai review saja, penelitian yang akan kita bahas adalah penelitian ilmiah. Apa itu penelitian ilmiah? Seperti pertemuan kita sebelumnya, penelitian ilmiah ini adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah atau scientific method. Penelitian ini biasanya memang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Jadi penelitian kita nanti adalah ada masalah apa, maka itu yang bisa kita teliti. Sebelum kita ke jenis-jenis penelitian, kita akan membahas mengenai desain penelitian. Desain penelitian sendiri adalah cetak biru atau blueprint yang akan dilakukan oleh peneliti terkait ada perumusan masalah, pengumpulan, pengukuran, pengolahan, dan analisis data. Untuk menjawab pertanyaan peneliti sehingga tujuan penelitian tercapai. Ingat, tujuan penelitian tercapai. Jadi, desain penelitian adalah yang dilakukan peneliti. Apa yang dilakukan peneliti? Ada yang namanya perumusan masalah. Ada namanya pengumpulan data. Ada namanya pengukuran data. Kemudian ada yang dinamakan juga pengolahan data. Dan yang terakhir, kita harus menganalisis data untuk menjawab pertanyaan peneliti. Ya, sehingga tujuan penelitian yang diinginkan oleh peneliti itu dapat tercapai. Caranya seperti apa agar tujuan peneliti tercapai? Kembali lagi, kita harus merumuskan masalah, kita mengumpulkan data, melakukan pengukuran data, melakukan pengolahan, dan menganalisis. Itu. Lalu caranya bagaimana? Seperti apa? Untuk membuat sebuah desain penelitian, kita harus tahu jenis penelitian kita seperti apa. Nah, seperti tadi, ya, kita harus tahu tujuan penelitian. Ya. Nah, berdasarkan tujuan penelitian, ada dua jenis penelitian. Yang pertama adalah penelitian dasar, yang kedua adalah penelitian terapan. Apa itu penelitian dasar? Penelitian dasar biasanya adalah untuk menghasilkan pokok pengetahuan. Pokok pengetahuan. Ya. Dengan berusaha memahami bagaimana masalah yang terjadi dapat diselesaikan. Penelitian dasar ini biasanya untuk menemukan apa implikasi dari berbagai fenomena terhadap teori atau konsep yang ada. Ya. Biasanya teori atau konsep sudah ada disesuaikan, ataukah perlu direvisi, atau dilengkapi, dimodifikasi, atau diganti, atau bahkan diganti. Ini penelitian dasar. Jadi memang dia mendasari, ada teori. Misalkan, kalau kita bahas soal makanan, karena kita di food tech, ya, bahwa misalkan karbohidrat itu ikatannya tidak ada C, misalkan. Atau kalau yang sekarang kita mengetahui bahwa karbohidrat itu ada C-nya, tapi kalian punya konsep yang lain. Oh, jangan-jangan tidak ada C nih, adanya cuma N atau N, ada N-nya banyak misal.
Jadi itu adalah teorinya. Teori yang lama apa? Oh, ada C nih, ada ikatan COH-nya, COOH. Sekarang oh bukan. Saya punya nih ya pemikiran bahwa tidak COOH ternyata COON2 misal. Nah, ini masuknya di penelitian dasar. Bisa jadi penelitian ini akan ya yang tadi dibilang bahwa penelitian dasar bisa jadi menjadi merevisi mengenai teori yang ada atau melengkapi atau memodifikasi bahkan atau menggantikan. Ini yang dinamakan dengan penelitian dasar. Penelitian dasar ada dua ya, ada dua kelompok berdasarkan tujuan juga. Ya, berdasarkan tujuannya, penelitian dasar ini ada tiga, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Apa itu penemuan? Penelitian penemuan, ya, penelitian yang bertujuan untuk penemuan ini adalah untuk mencari teori-teori baru yang belum pernah ada. Makanya namanya penemuan. Lalu kalau penelitian yang bertujuan pembuktian ini apa? Oh, penelitian yang bersifat membuktikan lebih lanjut atas dasar hasil penelitian sebelumnya di tempat lain dan di waktu yang berbeda. Bisa jadi nih penelitian yang lain ini tidak bisa dilaksanakan di tempat kita. Nah, kita harus membuktikan itu. Lalu yang ketiga adalah penelitian bertujuan pengembangan, yaitu mengembangkan hasil penelitian atau teori yang telah ada dengan mengembangkan indikator atau menambah variabel atau memodifikasi penelitian sebelumnya. Nah, ini penelitian dasar yang berdasarkan tujuan. Lalu ada lagi penelitian dasar berdasarkan pendekatan. Pendekatannya apa? Yang pertama, penelitian deduktif. Penelitian deduktif itu seperti apa? Ini adalah penelitian yang bertujuan menguji teori pada keadaan tertentu. Jadi mentes nih, teori teori A ini dalam kondisi tertentu bagaimana sih? Lalu pendekatan induktif yang berikutnya adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta dan menekankan pada pengujian fakta. Ya, kedua hal ini memang saling berhubungan, tujuan dan pendekatan. Keduanya ini arahnya ke penelitian dasar. Semuanya ke arah bagaimana menguji atau mengembangkan atau menemukan ya, teori yang sudah ada atau membuat teori yang baru. Jadi penelitian dasar ini lebih ke arah teori, ke ilmu pengetahuan. Lalu yang berikutnya, ya, tujuan penelitian adalah ada, yaitu terapan. Namanya saja terapan. Jadi penelitian ini adalah yang bisa langsung diterapkan. Diterapkan untuk apa? Untuk memecahkan suatu masalah. Jadi tujuannya teori terapan ini adalah untuk memecahkan suatu masalah. Bagaimana caranya? Penelitiannya ada apa saja untuk teori penelitian terapan ini? Ada tiga. Yang pertama adalah evaluasi, penelitian evaluasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan. Jadi ini sudah ada, tapi ditambah lagi dengan penelitian supaya hasilnya lebih bagus. Makanya dinamakan evaluasi. Yang berikutnya bertujuan sebagai pengembangan. Penelitian ini biasanya digunakan untuk mengembangkan produk sehingga mempunyai kualitas yang lebih baik. Kalau nanti kalian bekerja, Anda semua bekerja dan kalian masuk di R&D, Research and Development, kalian akan berada di penelitian pengembangan. Ini. Lalu yang terakhir dari penelitian terapan adalah penelitian tindakan.
Ini adalah penelitian yang dilakukan sebagai dasar tindakan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi sudah ada permasalahan, lalu diteliti. Supaya apa? Supaya diambil tindakan, supaya permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Ini penelitian berdasarkan tujuan. Ada dua, penelitian dasar dan penelitian terapan. Oke, perbedaannya apa penelitian dasar dan penelitian terapan? Ya, dari ruang lingkup penelitian dasar ini biasanya lebih banyak ke arah akademik. Jadi menemukan teori tadi itu, menemukan teori, mengubah teori, nah itu memang akademik. COOH nih sekarang menemukan teori baru, bukan COOH. Ternyata sekarang adalah COON2 misal. Nah, ini untuk akademik, untuk kepentingannya ruang lingkupnya adalah akademik. Beda dengan terapan. Penelitian terapan digunakan adalah untuk bisnis. Misal, ya, bagaimana nih supaya umur simpannya bisa tahan lama? Nah, ini kan penelitian. Oh, kita harus mengevaluasi. Oh, kita harus menemukan cara. Kita harus memecahkan masalah. Ini adalah penelitian terapan yang digunakan memang untuk bisnis. Ya. Untuk inisiator penelitian. Nah, kalau penelitian dasar memang lebih banyak ke peneliti. Memang dia berdasarkan peneliti. Ya. Oh, ada uji ini. Oh, ada teori ini. Nah, ini peneliti. Ya. Tapi kalau penelitian terapan lebih ke sponsor atau pemberi kerja. Ada perusahaan A misal, oh saya minta tolong dong, ini abon lele saya ini supaya tahan lama dilakukan seperti apa, dilakukan treatment apa, nah maka dilakukan penelitian tersebut. Ya. Lalu kalau dalam ruang manfaat hasil penelitian, kalau penelitian dasar ini adalah untuk pengembangan ilmu dan penelitian terapan untuk pemecahan masalah, sudah pasti. Untuk kualitas penelitian, kalau penelitian dasar memang standar akademik. Kalau penelitian terapan, ini lebih ke pemenuhan kepentingan. Kepentingan dari apa? Kepentingan dari sponsor. Jadwal penelitiannya, kalau penelitian dasar itu lebih longgar, jadi ada banyak waktu, tapi juga terjadwal. Ya. Tapi kalau penelitian terapan, ini jadwalnya sangat ketat. Oh, saya ingin selesai bulan depan misalkan. Kenapa? Karena ini pemberinya adalah, inisiatornya adalah sponsor. Dan supaya masalah tersebut cepat terselesaikan. Nah, ini berhubungan dengan dana. Kalau dana penelitian dasar lebih banyak ke peneliti. Kalau penelitian terapan itu lebih ke arah sponsor. Ukuran keberhasilannya, kalau penelitian dasar, laporan penelitiannya bisa dipublish. Sedangkan penelitian terapan, laporan penelitian digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dipublish juga dipublish, tapi biasanya digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Ini penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Nah, kalau penelitian berdasarkan antar variabel, ada lagi. Ada yang dinamakan dengan penelitian deskriptif. Ada penelitian komparatif dan korelasi. Namanya saja penelitian antar variabel. Jadi menghubungkan antara beberapa variabel. Penelitian deskriptif ini seperti apa? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau objek yang menjadi perhatian dalam kegiatan penelitian secara sistematis. Jadi penelitian deskriptif ini dilakukan untuk menganalisis biasanya satu atau lebih variabel, ya, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antar variabel satu dan yang lain. Ya, tanpa dibandingkan. Jadi hanya dideskriptifkan. Lalu komparatif seperti apa? Namanya aja penelitian komparatif. Compare, membandingkan. Ya, jadi penelitian ini bertujuan membandingkan sampel yang satu dengan sampel yang lain. Entah itu sampel independen atau bebas atau sampel berpasangan. Jadi memang tujuannya dari
Penelitian komparatif ini adalah membandingkan sampel-sampel independen tersebut. Ya, dibandingkan mana yang terbaik. Ini. Kemudian yang ketiga adalah penelitian korelasi atau asosiatif biasanya. Ya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, namanya aja korelasi, hubungan, ya, untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Jadi kalau di komparatif itu membandingkan, hanya dibandingkan saja. Kalau korelasi ini dihubungkan, bagaimana hubungannya? Ya, untuk penelitian korelatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penelitian asosiatif korelasional. Ya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Sedangkan yang kedua adalah penelitian asosiatif kausal. Ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Ya, kalau yang asosiatif korelatif ini lebih mengetahui hubungan, kalau asosiatif kausal ini lebih bertujuan untuk mengetahui pengaruh. Ya, asosiatif kausal itu pengaruh, asosiatif korelatif ya, hubungan. Ya, hubungan dan pengaruh beda. Nah, lalu kita harus juga melihat penelitian dari sudut pandang permasalahan. Ya, ini dibagi menjadi 4. Ya. Yang pertama adalah historis, namanya saja historis, penelitian historis. Ini adalah penelitian terhadap masalah-masalah yang berkaitan tentang kejadian masa lalu. Biasanya melakukan rekonstruksi secara sistematis. Kajian-kajiannya biasanya ini teman-teman sejarah yang melakukan. Yang kedua adalah berdasarkan permasalahannya adalah studi kasus dan lapangan. Case study. Ya. Studi kasus dan lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi sekarang dari subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. Jadi, latar belakangnya apa sih dengan kondisi saat ini, dengan subjek yang diteliti? Lalu interaksi dengan lingkungannya seperti apa? Namanya aja studi kasus. Ya. Ada kasus apa di sana, ada permasalahan apa di lingkungan sekitar situ, dan bagaimana interaksinya. Latar belakangnya seperti apa dan bagaimana interaksinya. Lalu yang ketiga adalah eksperimen lapangan. Namanya aja eksperimen. Jadi tipe penelitian ini dilakukan menggunakan manipulasi atau pengendalian terhadap variabel tertentu. Eksperimen. Ya. Jadi memanipulasi atau mengendalikan variabel tertentu dalam lingkungan ilmiah. Dalam lingkungan ilmiah. Untuk mengetahui akibat timbulnya sehingga keterlibatan yang tinggi dari peneliti. Ini akan sedikit berbeda dengan eksperimen laboratorium. Namanya saja laboratorium. Berarti lingkupnya ya di lab atau lingkungan buatan. Kalau tadi eksperimen lapangan benar-benar di lingkungan alamiah. Sedangkan eksperimen laboratorium di lingkungan buatan. Jadi bedanya kalau kita eksperimen lapangan, kita benar-benar terjun ke lapangan. Melihat secara langsung di lapangan seperti apa. Sedangkan kalau laboratorium, kita membuat seolah-olah di lab itu mirip dengan di lapangan. Begitu. Ini berdasarkan jenis-jenisnya penelitian. Lalu teknologi pangan kita lebih ke arah mana sih nanti? Apakah kita selalu eksperimen laboratorium? Tidak. Kita juga bisa eksperimen lapangan.
Sebagai contoh, kalau teman-teman mau melakukan uji organoleptik, ya, teman-teman bisa memang melakukan di lapangan, di laboratorium, tapi teman-teman juga bisa turun langsung ke lapangan secara real dengan kuesioner, misal. Ini. Saya harapkan dari penjelasan jenis-jenis penelitian ini, nanti teman-teman bisa menghubungkan antara judul penelitian yang sudah teman-teman pikirkan, yang sudah teman-teman buat, lalu dihubungkan dengan jenis penelitian saya nanti apa. Apakah saya mau eksperimen lapang atau eksperimen laboratorium, ataukah saya pakainya deskriptif saja, atau komparatif, atau korelasi. Ya. Lalu penelitian saya ini masuk penelitian dasar atau penelitian terapan. Ya. Jenis-jenisnya ini tidak bisa dipisahkan. Teman-teman nanti bisa memulai dari tujuan penelitian dulu. Tujuan penelitian teman-teman apa? Apakah penelitian dasar untuk menguji suatu dalil atau teori, ataukah memecahkan suatu permasalahan atau terapan, penelitian terapan. Kemudian dari situ teman-teman bisa nanti melihat, oh, hubungan antar variabel bagaimana? Apakah saya mau membuatnya secara deskriptif, atau saya hanya membandingkan, atau saya akan menghubungkan. Dan yang terakhir, saya menggunakannya ini di mana? Apakah saya akan melakukan secara historis? Apakah saya melakukan secara studi kasus dan lapangan? Jadi ada kasus ya di lapangan tersebut. Apakah saya melakukan eksperimen lapang? Ataukah saya akan membuat secara eksperimen laboratorium atau lingkungan buatan? Nah, saya harapkan teman-teman sudah bisa memahami mengenai tujuan penelitian dan teman-teman sudah mulai punya benang merah bahwa tujuan penelitian saya ini apa. Hubungan antar variabel saya apa dan permasalahannya itu apa. Sehingga nanti dalam teman-teman membuat metodologi penelitian di bab 3 teman-teman lebih enak. Oh, saya pakai penelitian dasar, saya pakai deskriptif, dan saya pakai eksperimen laboratorium, misal. Gitu. Atau misalkan seperti saya. Oh, saya melihat nih ada ampas kelapa yang dibuang. Saya mau memanfaatkan ampas kelapa tersebut. Oh, berarti saya masuk ke penelitian terapan. Ada masalah. Ya. Untuk apa? Untuk pengembangan dan tindakan. Saya kembangkan nih ininya ampas kelapanya. Lalu antar variabelnya. Saya kira-kira apa ya? Mau membandingkan saja. Saya komparatif saja dengan produk kira-kira sempol misalkan. Sempol yang sudah ada dengan sempol ampas kelapa. Saya bandingkan. Membandingkan apa? Secara apa? Oh, saya mau secara laboratorium dulu aja dengan lingkungan buatan. Saya bandingkan bahan gizinya, unsur gizinya apakah baik yang mana. Lalu disukai mana akan saya lakukan secara eksperimen laboratorium. Nah, di sini teman-teman sudah bisa mempunyai benang merah apa yang harus teman-teman lakukan. Oke. Untuk pertemuan kita kali ini ya mengenai jenis-jenis penelitian sampai di sini. Ya, apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa nanti menanyakan di Google Classroom. Untuk tugasnya akan saya kirim juga di Google Classroom. Terima kasih dan selamat pagi.